Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita pagi ini, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, saya mau beritahukan satu hal kepada saudara, yaitu bahwa pemahaman kekristenan yang benar akan menjadikan, akan membuat seseorang menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Kenapa bisa begitu? Karena pengenalan yang benar akan Kristus memberikan harapan, memiliki potensi, memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran baru. Memungkinkan seseorang untuk mengalami perubahan kodrat. Dari yang tadinya berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Memungkinkan artinya ada kesempatan. Ada kesempatan bagi seseorang yang jiwanya sudah rusak, yang tidak sesuai dengan rancangan Allah semula, bisa kembali menjadi sesuai rancangan Allah semula. Terkait akan hal ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, kalau dikatakan menjadi ciptaan baru, itu artinya seseorang mengalami yang namanya transformasi hidup. Transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai perubahan rupa yang menyangkut bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Itu artinya perubahan total. Jadi yang namanya transformasi adalah perubahan total. Kalau transformasi hidup, artinya hidup yang benar-benar berubah. Yang betul-betul berubah. Dan contoh transformasi yang sempurna adalah proses metamorfosa dari telur menjadi kupu-kupu. Kita tahu ketika telur berubah bentuk menjadi ulat atau larva, maka telur itu tidak ada lagi. Ketika larva atau ulat itu menjadi pupa atau kepompong, kok enggak ditampilkan ya, apa enggak ada itu ya. Maka ulat itu tidak ada lagi, jadi ulat itu sudah mati, saudara. Begitu juga ketika kepompong atau pupa itu menjadi kupu-kupu, kepompong itu tidak ada lagi. Saudara bisa ngerti? Itu artinya transformasi yang sempurna, berubah sama sekali. Berubah total. Pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan kekristenan? Bagaimana dengan transformasi hidup di dalam Kristus? Saya renungkan dan saya dapatkan transformasi hidup di dalam kekristenan
meliputi 3 hal. Yang pertama, baik menjadi sempurna. Apa saudara? Baik menjadi apa saudara? Baik menjadi sempurna. Dan yang kedua, bayi atau kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Dan yang ketiga, hidup dalam hukum dosa, dalam kodrat dosa, atau hidup yang dibelenggu, diikat oleh dosa, menjadi kehidupan yang merdeka dari dosa. Saudara, inilah proses transformasi. Seperti halnya telur menjadi kupu-kupu bukan suatu momentum atau suatu peristiwa, tetapi merupakan suatu proses. Demikian juga transformasi hidup di dalam kekristenan itu butuh waktu. Ada satu proses, maka harus ada yang kita lakukan. Harus ada yang kita kerjakan. Pertanyaannya, kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan agar sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita bisa mengalami yang namanya transformasi hidup, perubahan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Yang pertama, jangan berpikir kekristenan itu menjadikan, membuat atau menciptakan orang menjadi baik. Itu harus ada di dalam pikiran kita dulu. Padahal rata-rata orang berpikir ya kalau jadi orang Kristen itu supaya jadi baik. Yang tadinya judi enggak judi lagi, yang tadinya mabuk-mabuk suka tipu-tipu, enggak mabuk-mabuk lagi, enggak tipu-tipu lagi, ya. Jadi baik. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau cuma sekedar menjadi manusia baik atau bermoral baik, beradab, maka tidak perlu kita menjadi orang Kristen, saudara. Sebab apa? Sebab banyak agama di luar sana, tradisi, nenek moyang, budaya-budaya lokal, pendidikan-pendidikan moral, ya, ajaran-ajaran motivasi, itu sudah cukup untuk membuat, untuk mengubah seseorang yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya tidak bermoral menjadi santun, saudara. Jadi enggak perlu ada kekristenan atau tidak perlu jadi orang Kristen. Dan faktanya memang kita melihat demikian. Kita melihat banyak orang di luar sana yang tidak beragama Kristen, cukup banyak, bahkan sangat banyak kita jumpai orang-orang yang bermoral baik, sopan, santun, ya saudara. Itu faktanya seperti itu. Bahkan beberapa saat lalu saya melihat di medsos, banyak orang dari berbagai negara datang ke China. Mereka berbondong-bondong ke sana belajar budaya daripada Cina. Sebab mereka berpikir budaya Cina itu mengajarkan kebaikan, menjadikan orang jadi baik, saudara. Bahkan
di medsos itu digambarkan, diperlihatkan banyak orang justru memeluk agama Buddha atau Konghucu. Coba kita lihat, klik videonya sebentar ya. Bisa dikasih suaranya? Enggak ada ya suaranya, enggak apa-apa dilihat itu. Ya, mungkin tidak begitu jelas karena gak ada suaranya, tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa lihat betapa banyak ya orang belajar di China. Ya, mereka berpikir di sana bisa dapatkan kehidupan yang tentram dan damai. Sementara di sisi lain, di sisi kehidupan kerohanian yang lain, kita melihat justru kekristenan semakin meredup, saudara. Banyak antar umat beragama Kristen justru saling menghujat, saudara, saling menjatuhkan dan tidak menunjukkan adanya kerukunan. Ini sesuatu yang sangat ironi. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa jangan pernah berpikir menjadi Kristen adalah diubah menjadi baik. Itu salah. Justru ketika kita menjadi Kristen, kita sudah baik terlebih dahulu. Makanya harus diawali dengan pertobatan. Di mana setelah dibaptis, waktu dibaptis, dikatakan bahwa kehidupan lamanya itu sudah dimatikan. Dan masuk dalam satu komunitas kehidupan baru bersama Kristus. Jadi sesungguhnya tujuan kekristenan adalah menjadi sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Matius 5 ayat 48 jelas mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga juga sempurna, saudara. Di ayat atasnya, ayat yang ke-20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat jelas, yang dirindukan, yang dikehendaki, kita hidup lebih benar dari para tokoh agama. Kenapa mesti seperti itu? Karena tujuan akhir, proyeksi, sasaran hidup orang percaya bukan sekedar menjadi masyarakat surga, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan berbicara kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini bukan main-main, ini standar kehidupan yang tinggi. Dan kalau firman Tuhan mengatakan kita harus sempurna seperti Allah Bapa, bukan berarti hidup kita harus menyamai Allah yang maha segalanya itu. Sama sekali tidak seperti itu pemahamannya. Tetapi di dalam setiap gerak perasaan, pikiran, ucapan, tingkah laku dan perbuatan itu senantiasa sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kalimat yang lebih mudah,
Bisa dikatakan supaya di dalam setiap aspek hidup ini, orang Kristen itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Taunya seperti apa? Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita bisa berpikir, semisal saat ini Tuhan ada di tempat ini, dia duduk, dia berdiri di dekatku, apakah dia berkenan? Apakah dia tersenyum? Ataukah sebaliknya dia menunjukkan wajah muram dan bersedih? Jadi itu fase yang pertama. Itulah transformasi hidup kekristenan yang pertama yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, tadi dari kanak-kanak bayi rohani menjadi dewasa rohani. Artinya untuk mengalami transformasi hidup orang Kristen harus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Kurang keras, katakan amin. Ya, jadi setiap kita harus bertumbuh. Ini ironi sekali karena faktanya kalau kita mau jujur dan melihat dengan segala kerendahan hati, kita melihat banyak orang Kristen gak bertumbuh. Sekalipun itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan tidak sedikit yang lahir dari keluarga Kristen. Tapi tidak bertumbuh. Taunya dari mana? Pengenalannya akan Tuhan itu hanya sebatas kasih, berkat, kuasa, dan mujizatnya. Kenal siapa Tuhan Yesus? Oh, aku tahu itu yang menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, yang memberi makan 5.000 orang. Ya, hanya itu saja yang dikenal. Allah itu kasih, betul. Tetapi tidak sebatas itu. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jarang sekali orang Kristen itu belajar, bahkan berusaha mengerti ketegasan atau kekerasan atau disiplin daripada Tuhan. Jarang orang yang mau mengerti keadilan Tuhan. Jarang orang mau mengerti kesucian Allah. Jarang orang mau mengerti aturan-aturan atau tatanan-tatanan lain yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga ketika misalnya salah satu contohnya dengar kata kesucian, dengar kata kesempurnaan, sudah menolak, berkata bahwa itu tidak mungkin. Yang namanya suci itu hanya Tuhan. Mendengar kalimat bahwa ada kemungkinan dan sangat ada potensi bagi orang yang percaya kepada Yesus untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, ya, untuk tidak berbuat dosa. Menolak, dipikir gak mungkin orang tidak bisa berbuat dosa. Padahal Alkitab berkata, barang siapa ada di dalam Dia, ia tidak berbuat dosa lagi. Itu diabaikan, itu tidak dipercayai. Ini sungguh sangat ironi. Maka pagi hari ini kita diingatkan supaya kita sadar bahwa kita harus bertumbuh. Katakan amin. Harus bertumbuh. Ya, katakan ke sebelah-sebelahmu, kamu harus bertumbuh. Ya, ingatkan itu sebelah-sebelahmu. Maka di dalam Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala, saudara. Bertumbuh,
Pengenalan kita akan Kristus, pengenalan kita akan Tuhan itu tidak akan pernah habis. Sebab Allah, sebab Tuhan itu pribadi yang tidak terbatas. Ya, sebab Tuhan, sebab Allah itu pribadi yang hidup, yang memiliki satu kemauan atau kehendak. Kalau seorang anak ya mengenali orang tuanya ketika dia masih kanak-kanak, pengenalannya tentu berbeda ketika dia sudah remaja atau bahkan ketika dia sudah dewasa. Karena apa yang dimau orang tua terhadap anak pun berbeda, saudara. Amin. Ya, ketika anak-anak orang tua enggak menuntut banyak, tetapi ketika beranjak remaja pemuda mulai dikenalkan dengan tanggung jawab. Dan ketika sudah dewasa harus bisa mandiri dan bertanggung jawab. Dan saudara harus ngerti bahwa kalau kita mengenal kesempurnaan Bapa, kita mengenal kesuciannya, itu kita akan ngerti bahwa standar kesempurnaan, standar pengenalan kita akan Tuhan untuk masing-masing pribadi itu berbeda. Dikatakan Alkitab yang diberi banyak, dituntut banyak. Amin. Jadi kalau bagi orang Kristen yang masih muda, habis baptis, tentu tidak dituntut banyak, saudara. Tetapi bagi saudara dan saya yang sudah ada di gereja ini 22 tahun hampir ya, maka itu sudah cukup dewasa. Harusnya pengenalannya akan Tuhan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar supaya perut jadi kenyang. Amin, saudara. Tetapi harus lebih dari itu. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa menjadi anak-anak kesukaan. Maka kita harus bertumbuh. Bagaimana kita bertumbuh? Tadi dikatakan teguh, berpegang kepada kebenaran. Maka yang ketiga, ya, kita harus merdeka dari dosa. Harus betul-betul bisa tidak meleset lagi. Harus betul-betul bisa presisi, selalu memiliki ketepatan dalam setiap hidup ini sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita harus sadar bahwa kita hidup manusia, saudara dan saya itu hidup dalam kodrat dosa. Kita hidup itu dalam hukum dosa. Kita hidup itu dibelenggu oleh kuasa dosa. Ya, sekalipun kita itu menghendaki, kita mau untuk melakukan yang baik, tetapi justru yang jahat, yang tidak berkenan, yang kita lakukan. Itulah sebabnya dalam Roma 7 ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, banyak kita mengalami hal ini. Kita sering berkata, kenapa ya saya dulu lakukan itu? Kenapa ya saya tadi berbuat demikian? Kita rasanya merasa salah. Kita merasa itu tidak baik, tetapi itu kita lakukan, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa dosa. Kenapa bisa ada kuasa dosa? Karena dosa belum benar-benar mati. Kuasa dosa, kodrat atau kecenderungan untuk melakukan yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu masih ada di dalam tubuh orang Kristen, saudara. Amin. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Ya. Pertanyaannya,
Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan untuk mematikan kuasa dosa itu? Atau supaya kuasa dosa itu tidak berdaya. Kita tidak bisa mematikan kuasa dosa, tapi kita bisa membuat dosa itu tidak berkuasa lagi dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berjuang. Katakan berjuang. Berjuang. Banyak orang Kristen gak berjuang. Nyaman, merasa aman. Pokoknya sudah ke gereja. Pokoknya sudah melayani. Aman, mati pasti masuk surga. Kata Benyamin Sueb almarhum, kate siape ya. Kate siape ya, siapa ngomong seperti itu? Ya, syarat dan ketentuan berlaku, saudara. Pertanyaannya, bagaimana atau dengan cara apa kita berjuang? Tentu kalau Allah menghendaki kita bertumbuh ke arah Kristus, Dia pasti bertanggung jawab, Dia pasti memberitahukan jalannya, Dia pasti memberikan alatnya. Amin, saudara. Jawabnya melalui firman. Ya, kita harus berjuang mengenakan firman. Mengenakan firman artinya melakukan firman. Sebab perbuatan dosa sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah Kristus. Ya, kita sudah dibenarkan melalui darah Kristus. Tapi kodrat dosa, kuasa dosa yang ada dalam diri kita hanya bisa kita kuduskan, hanya bisa kita matikan dengan menggunakan firman. Amin. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya setiap orang Kristen bisa menjadi kudus, bisa menjadi tidak bercacat, tidak bercela melalui firman. Kalau mereka mau menghidupi, mengenakan firman. Ya, kita mesti berjuang itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan apa? Memerdekakan kita dari kuasa dosa, saudara. Halo, saudara bisa ngerti? Maka firman itu vital, penting banget. Ya, kalau kita mau dikuduskan oleh firman, kita harus membaca, mendengar, ya, merenungkan. Firman itu siang dan malam. Pak, tapi saya kalau baca firman itu kok enggak bisa ngerti, enggak apa-apa saudara. Tapi bertekunlah di dalam mendengar, di dalam membaca, dan berusahalah untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh firman itu. Tuhan, apa arti firman ini? Berdoalah seperti itu saudara. Mungkin saudara tetap gak bisa temukan sesuatu, tapi jangan berhenti. Tetaplah belajar firman. Nanti ketika saudara menghadapi satu godaan, ketika saudara menghadapi satu masalah, persoalan, tekanan kehidupan, saudara memiliki keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara bisa memiliki sikap yang benar. Sikap saudara akan benar, saudara. Ya, saudara enggak terasa, ternyata sikap saudara benar. Itulah hasil dari saudara membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Tandanya apa? Tandanya ketika hal itu terjadi, saudara bisa kalau keinginan-keinginan tidak saudara turuti, tapi kalau ada masalah kehidupan, hati saudara tetap bisa tenang. Hati saudara tetap bisa teduh. Tetap ada damai di dalam hati saudara. Itu cirinya.
kalau saudara memiliki sikap hidup yang benar. Dengan kalimat lain, kalau saat ini saudara masih susah mengendalikan keinginan-keinginan saudara, kalau saat ini saudara sering masih merasa khawatir, cemas, atau takut menghadapi masalah kehidupan, tekanan yang saudara alami saat ini, itu artinya saudara belum betul-betul belajar firman, saudara. Ya, tapi kalau sudah saudara belajar firman, saudara gak akan seperti itu. Maka yang penting bukan apa yang ada di belakang atau kemarin-kemarin, tapi mulai pagi ini belajarlah firman dengan sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus akan menuntun saudara kepada seluruh kebenaran, yaitu melalui apa? Firman. Inilah yang bisa saya sampaikan pagi ini, kiranya memotivasi saudara. Amin. Tuhan memberkati.